Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang linked list. Nah, yang dibahas pertama adalah perbedaan antara linked list dengan array, list node, dan melakukan iterasi pada linked list. Nah, tujuan pembelajaran dari video ini adalah memahami perbedaan antara array dan struktur data linked list, dapat membuat program yang mengakses semua elemen dalam linked list. Nah, sebelum kita membahas linked list, kita perlu membahas kembali beberapa konsep penting dalam Java, yaitu pertama tentang variable reference. Nah, apa yang dilakukan oleh statement ini atau instruksi ini atau perintah ini? Nah, kita lihat bahwa operator sama dengan dalam Java ketika melakukan eksekusi ini, yang sisi kanan dari operator sama dengan dilakukan terlebih dahulu. Nah, sebelah kanan adalah new rectangle dengan construction parameter 5, 10, 20, 30. Jadi apa yang dilakukan? Ingat, operator new pertama adalah mengalokasikan tempat di memori untuk menyimpan variable reference-nya, yaitu di sini ada x, y, width, dan height. Kemudian menginisialisasi variable instance-nya dengan cara menggunakan konstruktor yang sesuai. Di sini konstruktornya adalah yang menerima 4 buah parameter, di mana konstruktor ini akan menginisialisasi x dengan 5, y dengan 10, width dengan 20, height dengan 30. Dan kemudian mengembalikan reference dari objek tersebut. Nah, reference bisa kita analogikan seperti alamat, seperti angka yang merepresentasikan alamat. Sebut saja misalkan ini disimpan di alamat 3000. Nah, kemudian reference-nya itu baru disimpan di dalam variabel. Nah, lihat di sini, rec adalah sebuah variable reference. Karena itu, yang disimpan adalah reference-nya. Jadi, kalau kita punya variabel rec di sini, isinya bukan objeknya, namun isinya adalah 3000. Nah, secara logika, ini menunjuk ke objek x, y, w, h dengan 5, 10, 20, 30. Ya. Nah, yang penting bahwa variabel rectangle di sini tidak berisi objeknya, namun berisi reference. Jadi dalam Java, kalau variabel itu tipe datanya bukan primitif, yang disimpan adalah reference-nya. Nah, apa yang terjadi ketika saya melakukan instruksi ini, statement ini? Nah, cara bacanya apa? Saya membuat variabel baru namanya rec2, isinya sama dengan rec. Nah, ingat di sini ini adalah variabel reference. Saya membuat sebuah variabel reference baru namanya rec2, isinya sama dengan rec, atau rec ini nilainya 3000, nilai 3000-nya disimpan di rec2. Berarti rec2 berisi nilai yang sama, yaitu 3000. Dengan kata lain, bahwa rec ini menunjuk ke objek yang sama, yaitu rectangle dengan 5, 10, 20, 30. Bahwa perintah sama dengan di sini bukan cloning. Ini bukan cloning. Yang di-copy adalah alamatnya atau reference-nya. Sama halnya ketika kita mengcopy alamat rumah teman kita, tidak berarti rumah teman kita menjadi 2. Nah, bedakan dengan variabel dengan tipe data primitif. Apa yang terjadi dengan statement ini? Ketika program mengeksekusi statement ini, program akan membuat suatu variabel atau tempat di memori di mana saya menyimpan angka 13, dan tempat ini saya beri nama bilangan. Nah, bedakan dengan variabel reference bahwa nilainya langsung disimpan pada variabel tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika saya melakukan ini? Integer, bilangan 2 sama bilangan. Artinya saya membuat sebuah variabel baru namanya bilangan 2. Nah, isinya saya inisialisasi dengan nilai yang disimpan di variabel bilangan. Berarti apa? Di sini 13-nya disimpan di
variabel bilangan 2. Dengan kata lain, di sini terjadi cloning. Nilainya di cloning. Nah, sebenarnya untuk variabel reference, bukan nilainya yang di cloning, tapi alamatnya yang di cloning. Sebenarnya konsisten, ya, karena variabel reference menyimpan alamatnya atau reference-nya yang di copy. Nah, untuk tipe data primitif, karena nilainya yang disimpan, maka nilainya yang di copy. Array dapat menyimpan beberapa data yang memiliki tipe yang sama secara contiguously. Jadi bisa dibilang array itu menyimpan koleksi dari data-data yang bertipe sama. Apa maksud dengan contiguously? Itu adalah tiap-tiap elemen akan terletak pada lokasi memori yang berurutan atau bersebelahan atau bersentuhan satu sama lain. Dan dalam Java, array dapat menyimpan tipe data primitif ataupun reference. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya. Di sini kita membuat sebuah array of integer, ya. Di sini kita membuat variabel reference namanya array. Kemudian di sini kita membuat array sebesar 3 buah. Nah, ini adalah cara mengakses array, ya. Array pada indeks 0 menyimpan nilai 12, array pada indeks 2 menyimpan nilai yang disimpan array pada indeks 0 ditambah 83. Nah, bisa lihat di sini bahwa di sini ada 3 elemen di sini dan lokasinya di memori, dia bersebelahan. Nah, kita bisa bandingkan dengan linked list, di mana di dalam contoh ini kita ada 4 buah nilai yang disimpan di dalam linked list ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi linked list ini menyimpan koleksi elemen-elemen secara non-contiguously. Apa itu maksudnya? Elemen dapat terletak pada lokasi memori yang saling berjauhan. Bandingkan dengan array, di mana tiap-tiap elemen akan terletak pada lokasi memori yang berurutan. Nah, kenapa dia bisa menyimpan koleksi elemen secara non-contiguously? Bisa dilihat bahwa di sini ada linknya, ya, ada kaitannya. Dia menunjuk ke elemen ke node berikutnya. Nah, ini disebut sebagai node. Nah, node itu terdiri dari 2 bagian. Di sini adalah elemennya atau datanya, dan di sini adalah reference yang menunjuk ke elemen berikutnya. Nah, jadi di sini kita ada berapa node? Kita ada 4 node, ya. Ini semua adalah node. Nah, tapi node yang terakhir, next-nya, ini isinya adalah null. Apa itu null? Null adalah sebuah reference yang tidak menunjuk ke apapun. Nah, linked list mengizinkan operasi penambahan atau penghapusan elemen di tengah-tengah koleksi hanya dengan membutuhkan jumlah perpindahan elemen yang konstan. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat di sini. Misalkan kita ingin menghapus node A1, ya. Data A1 ini kita ingin hapus dari koleksi. Yang kita lakukan adalah kita melakukan manipulasi terhadap link. Tadi A0 tadinya menunjuk ke node A1, sekarang menunjuk ke A2. Nah, jadi kalau kita lihat dari A0, nah A0 sekarang menunjuk ke A2, kemudian ke A3. A1-nya sudah hilang. Berapa operasi yang dilakukan? Hanya 1. Karena itu perpindahan elemennya konstan. Nah, bagaimana juga dengan menyisipkan? Misalkan saya membuat node baru, saya ingin sisipkan di antara A2 dan A3. Saya buat node baru di sini, saya beri misalkan isinya adalah A4. Nah, caranya adalah A4 menunjuk ke A3, A2 menunjuk ke A4. Nah, ada berapa operasi di situ? Membuat node baru, dan node baru ini menunjuk ke A3, kemudian node sebelumnya A2 menunjuk ke node baru. Nah, operasi itu juga konstan. Kenapa dibilang konstan? Karena tidak tergantung dari banyaknya elemen dalam linked list. Walaupun jumlah elemen dalam linked list itu ada 1 juta, operasi yang dilakukan tetap konstan. Nah, kita bisa bandingkan dengan array. Berapa banyak elemen yang harus dipindahkan bila akan menyisipi elemen di tengah-tengah array. Nah, ingat sebelumnya, kalau kita punya array,
Misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada 6 elemen. Misalkan di sini isinya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti ini. Kita ingin menyisipkan di antara angka 2 dan 3, kita ingin menyisipkan angka 100. Apa yang kita lakukan? Jika kita ingin menyisipkan di sini angka 100, yang kita lakukan harus memindahkan 5 ini ke indeks berikutnya, 4 dipindahkan ke sini, 3 dipindahkan ke sini, dan baru kita bisa pindahkan angka 100 ke sini. Nah, bayangkan besarnya bukan 6, tapi besarnya 1 juta. Berarti berapa banyak elemen yang harus digeser? Nah, karena itu jumlah perpindahan elemennya dalam array, jika kita melakukan penyisipan, itu tidak konstan. Yang tepat kodenya apa? Adalah linear. Jadi bagaimana mengimplementasikan linked list? Jadi sebuah list adalah rantai dari objek bertipe list node. Nah, maksudnya yang ini adalah list node, ini juga list node, ini juga list node. Ya, di dalam contoh ini ada 4 list node yang berisikan data, yaitu bagian depannya ini adalah data, dan juga referensi atau reference atau pointer ke list node selanjutnya dalam list. Nah, makanya di bagian keduanya ini adalah pointer atau reference yang menunjuk ke list node berikutnya dalam list. Nah, dalam mengakses elemen-elemen ini, jika kita hanya menyimpan satu elemen, apakah kita menyimpan elemen paling depan atau elemen paling belakang? Nah, kalau kita menyimpan elemen paling belakang, apa problemnya? Kita tidak bisa mengakses elemen sebelumnya. Kenapa? Karena elemen yang paling belakang tidak punya pointer ke elemen sebelumnya. Bedakan dengan kalau kita menyimpan elemen paling depan. Nah, di sini kita bisa mengakses semua elemen yang lain. Maksudnya apa? Dengan saya tahu elemen paling depan, saya bisa mengakses pointernya untuk mendapatkan node berikutnya. Saya dapat A1 dan ingin mengakses elemen berikutnya, tinggal akses datanya saja. Nah, bagaimana dengan elemen terakhir? Di sini perbedaannya, elemen terakhir dia tidak menunjuk ke elemen berikutnya karena di elemen terakhir. Nah, yang diisi adalah dia berisi null. Jadi pointer dalam elemen terakhir tidak menunjuk apa-apa, jadi isinya adalah null. Nah, cara melihat linked list seperti ini kita sebut sebagai logical view. Nah, kenapa? Karena sebenarnya di level implementasi, di level fisik, di level physical view tidak seperti ini. Yang terjadi apa? Ingat dalam Java, variable reference itu tidak berisi objeknya, namun berisi alamat ke objeknya tersebut. Jadi variable first sebenarnya isinya adalah sebuah alamat atau sebuah reference, dan objek-objek ini memiliki alamat atau reference. Misalkan sebut saja ini diletakkan di alamat 1000, ini diletakkan di alamat 500, ini ada di alamat misalkan 700, ini di alamat 1500 ya. Nah, karena first menunjuk ke node pertama, berarti di dalam sini isinya adalah 1000. Oke. Nah, first dia menunjuk ke elemen pertama, node pertama. Nah, di mana node ini terdiri dari dua bagian, yaitu dari data dan ada next-nya. Nah, ingat karena next-nya ini adalah suatu variable reference, jadi isinya bukan objeknya namun alamatnya. Jadi yang tertulis di sini adalah 500. Sama halnya di sini karena node A1 ini menunjuk ke node A2, maka di sini next-nya isinya sebenarnya adalah 700. Dan ini juga isinya berarti 1500. Untuk kasus terakhir, ini isinya adalah 0 atau 0. Nah, berarti kalau kita menyimpan variable reference last yang menunjuk ke elemen terakhir, variable ini isinya berapa? 1500. Dengan kata lain, variable last menunjuk node yang berisi A3. Nah, ini cara melihat
linked list secara fisik ya, atau di level implementasi seperti ini. Nah, ingat bahwa angka-angka ini 1500 ini dan 700 dan 1500 ini adalah alamat, dan bisa saja ketika program itu dijalankan, objek-objek ini diletakkan pada lokasi memori yang berbeda. Nah, implementasi dari linked list tadi seperti ini dalam Java. Kita membuat sebuah kelas namanya listNode, di mana listNode ini merepresentasikan satu buah node, ya. Nah, di sini ada dua buah variabel instance, yaitu data yang tipenya adalah objek, next yang tipenya adalah listNode juga. Nah, kalau dilihat di sini listNode-nya listNode yang sama, karena itu sering disebut linked list sebagai struktur data rekursif. Kenapa? Di dalam listNode ada listNode. Nah, listNode ini tentunya bisa dibuat menjadi lebih generik dengan menggunakan generics, yaitu jika kita menggunakan template, jika diinginkan, misalkan di sini kita membuat template E, nah kemudian di sini tipenya bukan objek, namun kita ganti menjadi E, ya. Nah, namun untuk sementara kita tidak menggunakan generic. Nah, setelah membuat variable instance, kita perlu membuat constructor. Ingat tujuan constructor itu apa? Tujuan constructor adalah menginisialisasi variable instance. Di sini variable instance-nya ada dua, yaitu data dan next. Nah, tentunya constructor yang paling generik itu ada, kita menerima dua buah construction parameter, yaitu data dan next-nya atau reference ke node berikutnya. Kemudian data, this data diinisialisasi menggunakan variabel parameter data, dan this next yang ini kita inisialisasi dengan parameter yang diberikan saat kita memanggil operator new dengan memberikan dua buah parameter, yaitu data dan next-nya. Nah, tentunya supaya lebih umum, kita juga bisa membuat sebuah konstruk dengan satu parameter, yaitu datanya aja. Nah, kalau kita hanya memberikan datanya aja, bagaimana dengan next-nya? Nah, kita bisa menginisialisasi next menjadi null. Nah, cara yang paling mudah, ya paling elegan, yaitu kita menggunakan konstruktor pertama. Nah, ini caranya begini, kita data dari sini kita masukkan ke sini, dan next-nya kita isi null. Nah, this ini artinya kita menggunakan konstruktor yang menerima dua buah parameter, yaitu konstruktor yang pertama. Nah, supaya lebih fleksibel lagi untuk pengguna, bisa saja kita membuat default constructor, yaitu konstruktor yang tidak menerima parameter. Nah, bagaimana dengan data dan next-nya? Kita bisa menginisialisasi data dan next-nya menjadi null dan null. Nah, caranya yang lebih elegan, kita bisa menggunakan konstruktor pertama, yaitu dengan this null, null, atau bisa juga kita menggunakan konstruktor kedua, yaitu kita menulis sebagai this null. Nah, artinya apa? Kalau kita menulis di sini, kita menggunakan konstruktor kedua, di mana konstruktor kedua menggunakan konstruktor pertama. Namun yang lebih efisien itu adalah menuliskan seperti ini. Nah, beberapa catatan penting. Ingat, saya ulang lagi, yang disimpan dalam list node adalah reference dari objeknya, bukan objeknya itu sendiri atau salinan dari objeknya. Ya, maksudnya apa? Di sini ketika this next sama dengan next, yang di copy adalah reference dari next yang ini disimpan ke next yang ini. Jadi bukan kita melakukan cloning, ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, linked list sering disebut sebagai struktur data rekursif karena di dalam list node ada sebuah list node. Nah, karena struktur data rekursif ini, struktur data ini mudah untuk diakses menggunakan program rekursif. Nah, bagaimana kita mengakses seluruh elemen dalam linked list atau kita melakukan iterasi? Nah, jika kita menyimpan
dalam sebuah array yang contiguous, kita bisa menggunakan for loop, ya. Nah, ingat dalam array kita mengakses menggunakan indeks, karena itu for loop-nya kita mengakses menggunakan indeks dari 0 sampai indeks terakhir adalah a titik length dikurangi 1, dan kita mencetak a pada indeks tersebut dengan menggunakan kurung siku, ya. Dan setelah itu jika kita mengakses elemen berikutnya, yang kita lakukan adalah indeks plus plus. Jadi indeksnya kita tambah dengan 1. Nah, bagaimana dengan linked list? Di mana di dalam linked list elemen-elemen itu disimpan secara non-contiguously. Nah, yang kita lakukan, kita bisa menggunakan for loop, namun untuk inisialisasinya pertama kali P-nya itu menunjuk ke elemen pertama dari linked list. Jadi pertama kali P menunjuk elemen pertama. Nah, secara logical view bisa dibilang adalah P itu menunjuk ke elemen pertama, yaitu elemen yang ditunjuk di sini. Nah, namun secara fisik, ya, sebenarnya first itu berisi sebuah alamat atau reference. Nah, lagi-lagi untuk memudahkan saya beri alamat, misalkan di sini alamatnya ini adalah 3000 misalnya. Di sini alamatnya di 2000. Di sini alamat 4000. Di sini alamatnya misalnya 2500. Nah, pertama kali berarti first, karena dia menunjuk ke node yang A0, berarti dia menyimpan alamatnya atau reference yaitu 3000. Ya. Nah, next dari node ini menunjuk ke node yang berisi A1, berarti di sini isinya adalah 2000. Nah, ini isinya adalah 4000. Ini isinya adalah 2500. Nah, sedangkan node yang terakhir ini dia tidak menunjuk kemana-mana, karena itu isinya adalah 0 atau alamatnya adalah 0. Nah, ketika P sama dengan the list first, artinya apa? P itu isinya adalah nilai yang disimpan oleh variable first. Nilai yang disimpan di variable first adalah reference ke node pertama, yaitu 3000. Maka nilai 3000-nya disimpan juga di variable P. Jadi P isinya adalah 3000. Maka secara logika, ya, P itu menunjuk ke node A0 ini. Nah, kemudian dicek apakah P tidak sama dengan 0. Jika P tidak 0, yang dilakukan apa? Cetak P data. Nah, P-nya itu adalah 3000, yaitu node yang ini. Bagian data adalah bagian yang depan, maka bagian yang depan ini dicetak. Kemudian apa yang dilakukan? P sama dengan P next. Nah, P-nya ini 3000, next-nya datanya ini A0, next-nya adalah 2000. Dengan kata lain apa? 2000-nya ini nilainya disimpan di dalam P. Nah, jadi sekarang isinya P itu 2000. Dengan kata lain apa? P kalau isi 2000, dia tidak menunjuk ke A0, namun dia sekarang menunjuk ke node kedua, yaitu yang ini. Ya. Dengan kata lain, P tidak lagi menunjuk ke node pertama. Sekarang menunjuk ke node yang kedua. Nah, kemudian diperiksa apakah P-nya 0. Apakah 2000 ini 0? Bukan. Karena itu yang dilakukan apa? Dia mencetak data dari si P. P ini menunjuk ke sini, datanya apa? A1. Berarti sekarang dicetak A1. Ya. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? P sama dengan P next. Nah, P-nya itu adalah 2000. Next-nya dari P yaitu 4000. Nah, 4000 ini kemudian nilainya disimpan di dalam P. Nah, jadi yang 2000 ini akan menjadi 4000. Nah, dengan kata lain, P-nya ini tidak lagi menunjuk ke node ini, namun P-nya ini sekarang menunjuk ke node ketiga. Nah, kemudian yang dilakukan adalah pemeriksaan P-nya ini bukan 0. Karena itu kita cek, kita print P data, ya. Jadi kita mencetak A2.
Nah, kemudian P sama dengan P next artinya apa? P bagian next-nya isinya adalah 2500. Nilai 2500-nya ini sekarang di copy ke sini, ke P. Nah, sekarang P-nya itu isinya adalah 2500. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak lagi menunjuk ke node ini, sekarang dia menunjuk ke node yang terakhir. Nah, kemudian dicek apakah P itu tidak nol. Jawabannya ya, karena masih true. Dicetak datanya dari si P. P-nya itu menunjuk 2500, berarti objek yang ini. Nah, datanya adalah A3. Sekarang kita mencetak A3. Kemudian P sama dengan P next. Artinya apa? Nilai next dari si P, yaitu 0 atau 0, disimpan ke variabel P. Ya. Nah, jadi ini tidak lagi menyimpan 2500, namun menyimpan isinya adalah 0. Nah, kemudian diperiksa apakah P tidak sama dengan 0. False, karena false dia keluar dari loop. Nah, jadi beginilah cara mencetak atau mengakses semua elemen dalam linked list dengan menggunakan for loop, di mana pertama kali P itu menunjuk ke elemen pertama di dalam linked list tersebut. Kemudian kita selama P-nya itu tidak nol, kita cetak datanya. Setelah selesai cetak datanya, P-nya kita geser maju. Pertama kali P-nya menunjuk ke elemen pertama, node pertama. Kemudian setelah selesai, dimajukan P-nya sekarang menunjuk kedua. Terus kemudian P menunjuk ketiga, P menunjuk keempat, terakhir P menunjuk 0, berarti selesai. Jadi inti pembelajaran dari video ini adalah linked list adalah struktur data yang non-contiguous. Maksudnya apa? Elemen berikutnya dapat diakses dengan menggunakan link atau reference pada node dari sebuah linked list. Mengakses seluruh elemen dalam linked list dapat dilakukan dengan menelusuri semua link atau kaitan dari semua node. Referensi ke node pertama perlu disimpan supaya dapat mengakses node-node lainnya. Linked list sering disebut sebagai struktur data rekursif. Kenapa? Karena di dalam linked list ada linked list, atau dalam contoh ini di dalam list node ada list node. Berikutnya apa yang dibahas? Dalam video berikutnya kita akan membahas operasi-operasi dalam linked list dan perancangan dan implementasi linked list.